Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernah gak sih kepikiran lagi asyik-asyik trading kripto harian, tiba-tiba muncul pertanyaan di benak kita, ini halal atau haram ya? Apalagi kalau lihat fluktuasi harga yang naik turunnya cepat banget. Kadang untung besar, kadang rugi dalam sekejap. Nah, di video kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng dari sudut pandang syariah Islam. Tenang, tujuan video ini bukan untuk menghakimi, tapi murni untuk edukasi muamalah, supaya kita sama-sama lebih paham dan hati kita jadi lebih tenang dalam mencari rezeki. Pertama, kita lihat dulu prinsip dasar dalam jual beli menurut Islam. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Ada juga di surat Al-Baqarah ayat 188 yang melarang kita mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Ini adalah fondasi utamanya, perdagangan harus adil, transparan, dan saling reja. Selanjutnya, ada sebuah hadits penting yang diriwayatkan oleh Tirmizi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Hakim bin Hizam, janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Hadits ini menjadi kunci dalam konteks trading kripto harian. Seringkali kita melakukan transaksi jual beli aset yang sebenarnya belum sepenuhnya kita miliki atau serah terimanya belum jelas. Kita hanya berspekulasi pada pergerakan harga dalam waktu singkat. Proses serah terima atau KB dalam transaksi digital ini menjadi perdebatan serius di kalangan ulama. Apakah saat kita klik buy, asetnya benar-benar sudah jadi milik kita seutuhnya sebelum kita klik sell beberapa menit kemudian? Sekarang, mari kita bedah 3 unsur yang sangat dilarang dalam muamalah Islam, yaitu gharar, maisir, dan riba. Pertama, gharar artinya ketidakpastian atau ketidakjelasan. Dalam trading harian yang sangat spekulatif, kita seringkali tidak tahu pasti apa yang akan terjadi pada aset tersebut. Kita membeli bukan karena nilai fundamental asetnya, tapi murni karena tebakan harga akan naik atau turun. Ketidakpastian yang berlebihan inilah yang tergolong gharar. Kedua, maisir, yang artinya perjudian. Ciri utama perjudian adalah untung rugi yang bergantung pada nasib semata, bukan pada usaha atau analisis yang real. Ketika trading hanya didasarkan pada spekulasi liar tanpa analisis mendalam tentang teknologi atau kegunaan sebuah koin, dan hanya berharap pada keberuntungan sesaat, maka aktivitas ini sangat mendekati unsur maisir. Kita seperti bertaruh pada angka yang akan keluar, bukan berinvestasi pada nilai yang nyata. Ketiga, riba. Unsur riba bisa muncul dalam beberapa mekanisme di platform trading, misalnya pada fitur leverage atau margin trading. Saat kita meminjam dana dari platform untuk memperbesar posisi trading kita, biasanya ada biaya bunga atau overnight fee yang harus dibayarkan. Kelebihan pembayaran dari pinjaman inilah yang jelas-jelas termasuk riba dan hukumnya haram tanpa ada keraguan. Jadi, teman-teman, hikmahnya apa? Islam tidak pernah melarang kita untuk menjadi kaya. Justru kita dianjurkan untuk menjadi umat yang kuat secara ekonomi. Tapi, caranya harus benar dan berkah. Mencari rezeki itu bukan hanya tentang berapa banyak yang kita dapat, tapi juga tentang bagaimana cara kita mendapatkannya. Keberkahan itu penting. Rezeki yang sedikit tapi berkah akan terasa cukup dan menenangkan jiwa. Sebaliknya, rezeki yang banyak tapi didapat dari cara yang syubhat atau bahkan haram, bisa jadi malah membuat hidup kita gelisah dan tidak tenang. Sebagai penutup, yuk kita sama-sama lebih teliti lagi dalam setiap langkah kita mencari nafkah. Pelajari ilmunya sebelum terjun ke dalamnya,